Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Udah lama ya gak bacain curhat lagi. Sorry nih ya buat yang udah DM curhat yang belum dibacain. Insya Allah akan dicicil ya. Kita akan bacain dari yang DM yang udah lama banget ya. Mari kita buka ya. Oke, kita bacain dulu ceritanya ya. Salam sehat jiwa. Maaf Pak, tujuan saya pengen cerita, tapi jadi bingung harus awalnya dari mana, katanya gitu. Jadi ceritanya, saya itu orangnya tertutup dan sulit mengekspresikan emosi karena alasan takut akan penilaian orang lain. Dan setiap respon atau kritikan orang yang kurang ngeh sama saya, bawaannya langsung reaktif, cepat kesinggung. Sekarang saya sudah 3 tahun menarik diri dari lingkungan sosial. Wow, 3 tahun. Lama amat ya. 3 tahun menarik diri dari lingkungan sosial. Karena alasan takut komunikasi sama orang dan takut salah ngomong. Juga salah tanggap. Yang nantinya jadi nyakitin hati dan orang-orang malah jadi ngehindar. Padahal dulu sebelum kejadian 2019 itu, ada sebuah kejadian nih kayaknya nih. Saya orangnya terbuka, bisa diajak bercanda soal apa aja, tapi setelah kejadian 2019, saya pernah dipermalukan di depan banyak orang. Semenjak kejadian itu, saya jadi orang yang tertutup, kehilangan minat sama hal-hal yang dulu jadi hobi dan rutinitas, perasaan kosong, mungkin sudah masuk tahap depresi. Mohon dong Pak bahas soal nyembuhin PTSD. Ya, PTSD itu Post Traumatic Symptoms of Depression, Post Traumatic Syndrome Disorder. Lupa singkatannya apa. Kejadian ini sudah berjalan 3 tahun tapi ngerasa baru kemarin. Terima kasih udah baca DM ya. Jadi ditambah nih, kejadian ini kerasanya dari tahun 2019 awal, tapi serasa baru kemarin masih segar dalam ingatan, kadang muncul lewat mimpi. Setiap kali pengen kembali bersosialisasi sama orang, pikiran saya langsung mengarah sama kejadian itu, dan akhirnya jadi panik, ngerasa cemas, curiga, dan waspada sama orang-orang, takut kejadian itu keulang lagi, dan sampai sekarang pun sulit membangun kepercayaan sama orang, selalu bersikap waspada, setiap kali ketemu orang atau perkumpulan, entah kenapa pikiran saya otomatis langsung terkonek sama memori kejadian yang memalukan itu ya. Capek ya, udah berjalan 3 tahun masih belum berani ngumpul sama orang-orang, suka cemasan, sampai-sampai putus kuliah karena alasan sulit membangun relasi, kadang suka kena panik waktu presentasi makalah, hilang kepercayaan sama orang-orang, hilang kepercayaan diri. Kadang saya susah mengingat. Bahkan mengingat memori indah yang pernah dilalui juga hal-hal buruk aja yang muncul. Gimana ya solusinya? Terima kasih gitu. Wow, luar biasa ya. Terima kasih sahabat kita yang udah curhat ya, curhatannya juga luar biasa. Tapi karena ada kejadian yang belum diceritakan dan itu jadi kejadian penting yang memicu. Jadi semua yang disampaikan memang gejala-gejala adanya hal yang luar biasa ya. Saya nggak mau langsung ngejudge apa, walaupun di pikiran udah ada. Tapi karena ini settingnya sosial media, ya dipublish di umum, takutnya teman-teman yang related sama ceritanya dia langsung self-diagnose, bilang, gue juga kayak gitu, berarti gue sama. Enggak ya. Tapi saran saya nggak bisa ngasih saran langsung seperti halnya curhatan-curhatan biasa di video. Tapi saran saya, sahabat kita yang curhat ini mendingan datang ke psikolog ya. Karena ada beberapa hal, beberapa indikasi yang menunjukkan langsung butuh terapi tertentu. Termasuk gini, yang perlu aku eksplor lebih lanjut dari si sahabat kita yang curhat ini adalah kisah yang memalukan itu. Saya pengen tahu dulu nih, fakta kejadiannya apa yang terjadi, di depan siapa, karena ada banyak variabel tuh ya yang kemudian bisa kita analisa. Misal nih, dari siapakah tokoh yang membuat malu itu? Satu. Kedua, lingkungannya seperti apa, di depan orang-orang tuh maksudnya siapa aja kok sampai malu, dan malunya sebegitunya.
Apa yang dilakukan orang ini di lingkungan ini, dan apa dampaknya terhadap dia. Apa makna orang ini buat dia, apa makna lingkungannya orang ini buat dia. Dia itu maksudnya si sahabat kita yang curhat. Nah, hal-hal itu mesti aku ketahui terlebih dahulu sebagai seorang konselor, supaya bisa tahu nih gimana cara ngebantunya, supaya tahu gimana cara ngejawabnya ya. Karena yang disampaikan tadi semua dampaknya, bukan kejadiannya. Jadi dampak dari peristiwa memalukan itu jadi menarik diri ke lingkungan, serba kepikiran, sulit memulai interaksi dengan yang baru, kehilangan memori-memori yang ringan, kan itu juga bahaya ya. Yang kepercayaan diri udah pasti dan lain-lain. Nah, tapi sebelum dibahas lebih lanjut, aku pribadi sebagai konselor, atau mungkin nanti kalaupun mau datang ke psikolog ya, itu kita perlu ngegali dulu nih peristiwa memalukannya apa. Jadi mudah-mudahan, dan nggak lewat konseling ya, nggak lewat konseling. Jadi nggak bisa tiba-tiba ngechat nyeritain, itu kayaknya nggak bisa. Karena ya nanti kan sambil nginget kejadian itu, dan kita kan perlu nangkap emosinya. Kita tuh maksudnya saya sebagai konselor atau nanti sebagai psikolog perlu nangkep reaksi dan emosi ketika menceritakan sesuatu. Karena itu jadi poin penting, hal yang penting dalam kita menganalisa kasusnya. Baru dari situ, yuk kita gunakan cara-cara atau metode-metode atau rencana aksi yang bisa membuat sahabat kita ini jadi lebih baik. Gitu ya. Jadi seringkali kan gini ya, kita selalu ngerasa dampak dari sesuatu yang sesuatunya nggak jelas. Nah, sesuatunya dulu kita jelasin dulu. Kita harus make sure sesuatu itu apa, ada mekanisme psikologis apa, kemudian diri ini secara psikologis punya mekanisme pertahanan diri apa, sehingga kok hasilnya jadi itu ya. Jadi trauma, jadi ngerasa hampa, menarik diri, dan lain-lain. Kita perlu tahu nih, sebelum dampaknya, prosesnya apa yang terjadi di situ. Nah, proses itulah yang kemudian harus kita ulik dulu, kita analisa dulu, baru kemudian ditawarkan. Ini sepertinya terapinya, cara solusinya. Kalau sahabat kita mau konseling, ke heyacademy.id aja ya. Bisa lewat chat ya, nanti kita chat ngobrol, tapi bagusnya sih yang via konseling online ya. Bisa nanti sama saya atau sama psikolog, ada Alwin ya, ada teman-teman yang lain juga, konselor juga banyak. Gitu. Itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Terima kasih teman-teman udah nyimak. Kalau mau curhat, DM aja ke Instagram Zain Permana. Kalau mau konseling aja ke Hey Academy. Terima kasih ya udah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you so much.